Halo anak-anakku, shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan tema pembelajaran kita. Tema hari ini adalah syukur sebagai citra Allah. Kita sudah melewati ya pembelajaran kita sudah mengetahui keterbatasan kita, keunikan kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai syukur sebagai citra Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, hari ini ya melalui pembelajaran kita hari ini ya walaupun kita belajar dari rumah, nanti kita diajak untuk dapat mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan ya atas segala berkat yang telah kita terima melalui berbagai macam cara. Ya, sekali lagi kita nanti diajak untuk mampu mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Nah, anak-anakku terkasih, kalau kita lihat ya, kata syukur atau bersyukur itu ya bagi sebagian orang menjadi sesuatu yang mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Betul? Iya, memang betul kadang-kadang demikian. Nah, hal itu disebabkan manusia zaman sekarang itu sering memandang seolah-olah keberhasilan atau apa yang dimiliki saat ini itu semata-mata apa? Ya, hasil dari usaha dan kerja kerasnya sendiri. Bagi orang beriman, pandangan semacam itu tentu ya tidak sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, orang beriman mengalami bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik pengalaman manis maupun pengalaman pahit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tidak pernah lepas dari peran Allah Sang Pencipta. Anak-anak, hidup kita, keadaan kita merupakan bukti ya yang sekarang ini bukti pemeliharaan Tuhan dan cinta Tuhan. Maka karena Allah senantiasa berperan dalam hidup manusia, selayaknya lah kita manusia bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepada Allah. Anak-anakku, nanti ya melalui kisah ke-10 orang kusta nanti kita akan baca dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Nanti kita akan kita diajak untuk meneladan orang Samaria yang setelah mengalami penyelamatan Allah melalui Yesus pergi dan bersyukur kepada Yesus. Nah, teman-teman, kalau kita ditanya apa sih sebetulnya arti bersyukur? Ya, tentu ya bersyukur itu berarti berterima kasih kepada Allah atas keberadaan diri kita setelah diciptakan sebagai citra Allah. Nah, apa yang bisa kita syukuri? Tentu kalau kita melihat jelas keberadaan diri kita saat ini yang perlu kita syukuri. Hal-hal yang Allah karuniakan kepada kita, misalnya akal budi kita, kesehatan kita, perlindungannya, berkatnya, talenta kita, talenta yang kita miliki serta keunikan kita. Ya, terutama saat ini ya kita sudah diberi perlindungan ya bebas dari virus corona, tapi juga kita harus bisa menjaga diri kita ya. Di sebagian tempat diberlakukan yang namanya PPKM ya, pembatasan untuk bepergian. Jadi kita harus ikuti itu. Jadi walaupun kita diberi kebebasan, tetapi kita juga harus mau untuk mensyukuri ini ya dengan menjaga kesehatan kita sehingga kita sehat sampai sekarang ini. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Tentu sebab semua karunia ini kita terima dari Allah secara gratis, cuma-cuma karena kemurahan Allah semata-mata. Tetapi tidak hanya itu juga, kita harus berusaha juga ya, misalkan menjaga kesehatan kita. Ikuti protokol kesehatan. Jangan sampai karena kita teledor ya kita menjadi sakit, kita menjadi terserang virus ya. Ini juga tidak dikehendaki Tuhan. Maka kita harus bersyukur atas kesehatan yang kita miliki ini. Nah, anak-anakku terkasih, kita akan mengawali ya pembelajaran kita hari ini dengan doa.
Doa ini diambil dari Mada Suci halaman 153. Kita doakan sama-sama. Kita akan mengawali pembelajaran ini, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kepadamu, oh Tuhanku. Berkat-Mu setiap hari Kau berikan padaku. Sekarang ku persembahkan seluruh jiwa ragaku, sebab tiada perbuatan mampu balas kasih-Mu. Terang sinar matahari dan kebutuhan hidupku, juga Putra-Mu sendiri Kau berikan kepadaku. Syukur dan terima kasihku kuucapkan kepadamu. Buatlah hidupku kini mengandalkan cinta-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku terkasih, itu adalah madah syukur yang hendaknya dinyanyikan, tapi hari ini kita daraskan. Tapi memang syairnya begitu luar biasa, ya, mampu menggugah jiwa dan raga kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan mengandalkan hidup ini hanya kepada cinta Tuhan semata. Anak-anakku terkasih, kita belajar dari catatan Martin. Kalau kita lihat di buku kita, silakan nanti bisa dilihat ya di buku pelajaran kita, ada kisah namanya catatan Martin. Nah, kita akan baca catatan Martin dari hari ke hari. Judulnya catatan harian Martin. Kita bisa belajar sama-sama ya. Seminggu setelah anak laki-lakinya meninggal karena serangan jantung, seorang ibu menemukan catatan harian anaknya itu. Sambil membaca halaman demi halaman, tak terasa sang ibu pun meneteskan air mata. Air mata sedih bercampur bahagia. Sedih karena anaknya tak berada lagi di sampingnya. Tetapi bahagia karena tulisan anaknya menunjukkan bahwa anaknya itu dalam keadaan baik. Ini catatan tanggal 10 Juni pukul 21.30. Ya, sepi deh. Semua orang sudah pada tidur. Sementara aku sulit sekali memejamkan mata. Beberapa kali aku mencobanya, tetapi tetap tidak dapat. Pikiranku masih dibayangi ulang tahunku yang dirayakan sore tadi. Tak ada yang istimewa. Dari dulu ya begitu-begitu saja. Kami berkumpul makan bersama dengan menu yang sama seperti makanan harian, tidak ada yang istimewa. Lalu bapak memberi sambutan kayak pejabat aja dan memberitahu bahwa hari ini aku ulang tahun. Lalu semua memeluk aku. Baru makan deh. Pernah aku berangan-angan untuk meminta dipestakan secara khusus, tapi kasihan orang tuaku, mereka tidak punya uang. Tapi terima kasih kalian semua yang selalu mengasihi dan mendukung aku. Terima kasih Tuhan telah memberiku kesehatan dan umur yang bertambah. Dah ngantuk aku mau bobok Tuhan. Yang berikutnya catatan tanggal 23 Juli. Wah, capek deh. Saya beruntung dapat berlibur bersama teman-teman. Baru pertama kali saya liburan bermain di pantai. Luar biasa indahnya. Menatap langit saat matahari terbenam. Matahari memancarkan cahaya kejinggaan, diselingi awan putih dan hitam, diiringi deburan ombak yang kian besar dan meninggi. Ah Tuhan,
Berdiri di sini aku merasa tak berarti apapun. Aku bagaikan sebutir pasir di antara miliaran yang terhampar di pantai ini. Sungguh besar keagungan-Mu Tuhan. Catatan tanggal 27 Agustus. Hari ini aku sedih. Pak Salehan marah besar gara-gara aku dan beberapa temanku tidak mengerjakan PR matematika. Ya, maafkan aku ya Pak, aku memang salah. Kemarin sore aku main bersama teman-teman sampai sore, dan karena kecapean aku lupa begitu Pak. Terima kasih Pak telah memarahi aku. Kalau tidak begitu aku tidak belajar bertanggung jawab dong. Tapi aku mendoakan Bapak supaya marahnya makin berkurang. Hati-hati loh Pak, nanti darah tingginya naik. Dan kalau naik terus dapat Bapak cepet. Hehehe. Tuhan, terima kasih atas guruku yang baik ini. Catatan Sabtu 7 Oktober. Bapak Ibu, kadang aku merasa minder saat berkumpul dengan teman-temanku, karena nyatanya aku paling miskin di sekolahku. Pernah aku bertanya dalam hati, mengapa harus kalian yang menjadi orang tuaku, yang hidupnya pas-pasan, yang penghasilannya tidak menentu, yang rumahnya sangat sederhana? Karena aku bertanya, mengapa aku tidak dilahirkan dari orang tua dari keluarga yang kaya raya? Tapi tidak, aku tidak kecewa terhadap kalian. Itu hanya perasaanku saja yang tak tahu diri ini. Aku tahu bahwa kalian sangat mencintai aku dan menginginkan keberadaanku. Sementara aku sering mendengar ada orang tua yang tega menyiksa, bahkan menjual atau membuang anaknya. Aku tahu walaupun kalian tidak mampu membelikan aku perlengkapan sekolahku sebaik mereka, tapi berkat doa dan dorongan kalian, prestasiku lebih dari mereka. Catatan Sabtu 7 Oktober. Walaupun makanan kita serba sederhana, tapi aku tidak pernah sakit-sakitan. Tetap sehat dan kuat. Aku tahu walaupun kalian tidak pernah memberiku hadiah, tapi dari tatapan mata dan doa dapat ku ketahui bahwa kalian sangat mengasihiku. Aku malah sering mendengar dari temanku yang kaya, mereka dapat mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, tapi sulit sekali mendapat kasih sayang dari orang tuanya yang sibuk cari duit. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang manis dan pahit, yang baik, yang indah dalam hidupku. Terima kasih atas keluargaku. Berkati mereka. Selamat malam Tuhan. Anak-anakku, baca sekali lagi dalam hati. Perhatikan catatan harian yang pertama, tanggal 10 Juni. Masih ingat tadi? Ya. Jadi pengalaman yang diungkapkan adalah pengalaman di hari ulang tahun yang dirayakan. Ya, walaupun tidak ya ada yang istimewa, tapi ia sangat senang ya. Kendati dia berangan-angan untuk dirayakan secara istimewa. Kemudian setelah direnungkan kembali, ia mengungkapkan bahwa di balik kekecewaannya itu dan angan-angannya yang tidak terwujud, ia tetap berterima kasih atas perhatian dan kasih keluarganya. Di bagian akhir, ya kalian masih ingat tadi ya catatan tanggal 10, pengalaman biasa itu menjadi pengalaman iman. Dalam hal itu nampak dalam ungkapan syukur yang diungkapkan Martin. Terima kasih Tuhan telah memberiku kesehatan dan umur yang bertambah dan keluarga yang mengasihi aku. Anak-anakku terkasih, kapan waktunya
Kejadiannya sore, direnungkan dan diungkapkan malam hari saat situasi sepi dalam keheningan. Setiap peristiwa ini sangat menarik untuk kita renungkan dalam hidup kita. Kita juga pasti memiliki pengalaman itu ya. Kalau kita mampu menuliskan seperti Martin ya pada malam hari menuliskan, maka ini akan menjadi hal yang luar biasa. Silakan teman-teman bisa membuat catatan harian seperti Martin untuk melatih kita agar bisa bersyukur. Ya, siapkan satu buku boleh ya untuk menuliskan cerita menarikmu, satu pengalaman saja di malam hari untuk kita bisa bersyukur. Bisa ya? Oke, bisa dong. Oke, anak-anakku, kita akan sekali lagi juga belajar dari catatan Martin. Apa maknanya bagimu kalau kalian saya tanya? Catatan Martin yang barusan kita baca, barusan kita dengar. Jadi catatan Martin dapat menjadi contoh bahwa pengalaman yang sangat biasa dan manusiawi dapat menjadi pengalaman iman bila direfleksikan. Nah, hasil refleksi itu dapat menjadi dasar manusia untuk bersyukur. Gereja juga mengajak kita untuk senantiasa bersyukur. Kan hanya manusia yang mampu bersyukur. Manusia mau bersyukur karena manusia adalah citranya, citra Allah. Allah telah membekali manusia dengan akal budi dan hati nurani serta roh. Manusia semua dimampukan untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Melalui akal budi dan hati nurani dan roh, manusia beriman mampu mengalami bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik yang manis maupun pahit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan segala keadaannya sempurna atau tidak sempurna, cantik atau tampan, atau kurang cantik dan kurang tampan, tidak pernah lepas dari peran Allah Sang Pencipta. Anak-anakku, hidup yang kita alami apapun keadaannya merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Maka selayaknya manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepada Tuhan. Manusia akan mampu bersyukur jika mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan tersebut secara pribadi merupakan cara Allah mencintai kita, mengungkapkan dengan ibadah dan mewujudkan syukur dalam hidup kita sehari-hari melalui tindakan. Anak-anakku terkasih, kita hari ini juga akan belajar dari 10 orang kusta dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Anak-anakku boleh membuka Alkitab di rumah. Oke? Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu pedesaan, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anakku, dari teks Injil Lukas ini ya kita dapat belajar bahwa
ada 10 orang yang merasakan karya penyelamatan Allah dalam diri mereka melalui penyembuhan atas penyakitnya, atas penyakit kusta. Tetapi dari ke-10 orang yang disembuhkan ternyata hanya ada 1 orang yang bersyukur. Nah, dalam kisah kebetulan orang itu adalah orang Samaria, dikatakan tadi orang asing. Menurut kamus Alkitab, ya, Samaria dalam masa Perjanjian Lama merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara, ya, sejak Raja Amori. Itu dikatakan dalam kitab 1 Raja-Raja. Nah, pada tahun 722 sebelum Masehi, Samaria direbut tentara Asyur. Penduduknya dicampur dengan bangsa-bangsa lain sehingga agama mereka juga bercampur. Nah, pada zaman Yesus, Samaria adalah daerah di antara Galilea di sebelah utara dan Yudea di sebelah selatan. Nah, penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena agamanya dianggap kafir. Karena apa? Tadi sudah bercampur ya dengan bangsa-bangsa lain. Dan kebiasaannya berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Nah, dari ke-10 orang itu, 9 orang menganggap dirinya tahir, ya, sebagai orang beriman. 1 yang dianggap kafir atau orang asing atau tidak dipercaya, tidak percaya kepada Allah. Tetapi anehnya, mengapa yang sering dicap sebagai orang kafir atau tidak percaya kepada Allah itu malah datang kembali untuk bersyukur? Nah, rasa syukur sekali lagi dapat diungkapkan melalui dalam doa-doa, dalam ibadah kita. Oleh karena itu sesungguhnya doa bukanlah kewajiban kita, ya, dan dapat dilakukan setiap saat, ya, bukan kewajiban. Jadi sesuatu yang memang perlu kita lakukan setiap saat. Dan anak-anakku, doa dapat juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ya, melalui tindakan kita menolong sesama kita yang menderita. Misalkan sekarang kan masih ini nih mewabah virus corona. Misalkan kita punya kelebihan masker, kita bisa dong berbagi masker kepada mereka yang tidak memiliki gitu. Jadi itu merupakan tindakan syukur kita, doa kita yang bisa diungkapkan dalam tindakan. Dan juga kita berusaha hidup lebih baik, ya. Ucapan syukur juga dengan menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, ya. Kemudian kita coba untuk tidak bepergian, ya, apalagi dalam suasana pembatasan yang seperti ini. Itu kita berusaha untuk menjaga hidup lebih baik, kemudian memelihara kehidupan kita, ya, dengan sekali lagi menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, menjauhi obat-obatan terlarang, ya, merokok, ya, itu merupakan salah satu tindakan yang kalau merokok itu berarti merusak diri, ya, karena merokok itu kan, kalau dibungkus rokok itu kan biasanya ada gambar-gambar yang menunjukkan itu bahaya merokok. Jadi dengan memelihara kehidupan berarti kita menghindari tindakan-tindakan yang bisa merusak diri. Kemudian juga menjaga kehidupan orang lain, ya, seperti tadi misalkan bisa belajar dari tokoh Suster Teresa yang menolong orang-orang miskin yang terbuang di India. Ya, Suster Teresa ini kalian nanti bisa cari di YouTube, bisa cari di kisah-kisah di internet, ya, mengenai Santa Teresa dari Kalkuta yang memang peduli terhadap mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang menderita, mereka yang tidak mendapat perhatian di India. Nah, anak-anakku terkasih, membiasakan bersyukur atas peristiwa hidup, ya, baik suka maupun duka. Inilah yang bisa kita ungkapkan, ya, sebagai wujud doa melalui tindakan-tindakan kita. Nah, anak-anakku terkasih, saatnya kita untuk di akhir pembelajaran untuk merefleksikan atas pembelajaran kita. Saya ajak teman-teman, anak-anakku untuk sejenak hening, ya, sambil menuliskan hal-hal dalam hidupmu yang selama 1 tahun ini yang dirasa patut disyukuri. Mungkin berupa kekaguman tentang apa yang ada dalam hidupmu, atau berbagai pengalaman yang berkesan, menyenangkan atau menyedihkan.
mungkin tentang apa yang pernah kalian lihat dan sebagainya. Silakan ya, di momen refleksi ini kalian tuliskan itu. Kalau sudah, nanti kita akan bersama-sama untuk mendaraskan ya litani syukur. Kita akan berdoa, kita doakan itu. Oke, kita akan doakan ini sebagai bentuk dari ungkapan syukur kita atas refleksi kita, atas penemuan kita. Misalnya kalian bisa tuliskan, Engkau telah memberiku seorang ibu yang sabar dan peduli. Syukur bagimu ya Allah. Atau kalian juga bisa menuliskan, Engkau telah mengaruniakan kepintaran. Syukur bagimu ya Tuhan. Nah, tulis sebanyak-banyaknya ya nanti dalam bentuk litani seperti ini. Lalu kita doakan sebagai doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Dan anak-anakku, tuliskan sebanyak-banyaknya. Nanti di foto litani syukurmu ini kemudian kalian kirimkan ke Bapak Ibu Guru ya. Oke, kita akan mengakhiri dengan doa litani syukur dari puji syukur nomor 154. Oke, kita akan doa sama-sama, siapkan hati, kita hendak berdoa. Engkau Maha Agung, syukur kepadamu. Engkau Maha Kudus, syukur kepadamu. Engkau Maha Baik, syukur kepadamu. Syukur karena alam semesta, kami bersyukur kepadamu. Karena langit dan bumi, syukur kepadamu. Karena matahari, bulan dan bintang, syukur kepadamu. Karena hujan dan embun, syukur kepadamu. Karena hawa sejuk dan dingin, syukur kepadamu. Syukur karena jemaat dan pelayanannya, syukur kepadamu. Kami bersyukur karena keagungan, karena keguyuban jemaat, syukur kepadamu. Karena para pewarta Injil, syukur kepadamu. Karena para imam, syukur kepadamu. Karena pelayan jemaat, syukur kepadamu. Karena biarawan dan biarawati, syukur kepadamu. Karena syukur karena keluarga, kami bersyukur kepadamu. Karena orang tua, syukur kepadamu. Karena sanak saudara, syukur kepadamu. Karena sahabat dan handai tolan, syukur kepadamu. Syukur karena aneka pengalaman, kami bersyukur kepadamu. Karena keberhasilan, syukur kepadamu. Karena kegagalan, syukur kepadamu. Karena suka dan duka, syukur kepadamu. Syukur karena sejarah keselamatan, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau telah menciptakan kami, syukur kepadamu. Karena telah memelihara kami, syukur kepadamu. Karena telah menyelamatkan kami, syukur kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dengan mendaraskan doa litani syukur. Nah anak-anakku terkasih, terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Hari ini jangan lupa kirimkan foto litani syukur kepada Bapak Ibu Guru yang melalui WA atau melalui Google Form ya. Jadi silakan kumpulkan itu ya hasil penemuanmu. Nah, anak-anakku tetap semangat ya, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan juga di halaman komentar. Nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jangan mengabaikan kesehatan kita, olahraga yang cukup. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati. Sampai ketemu ya.